naskah, berdirinya saya di sini untuk meluruskan adegan dan dialog yang tidak berkenan pada drama kami. Saya mewakili teman-teman saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya jikalau ada hal atau sesuatu pada drama kami yang tidak berkenan atau tidak persis dengan aslinya. Naskah yang kami tulis hanya berasal dari sumber-sumber tertentu, dan apabila tersebut mengganggu teman-teman sekalian, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Drama ini kami tampilkan dengan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya, karena kami tahu betapa sakralnya sejarah ini bagi orang-orang Makassar. Selamat menyembahkan drama Maipa Diapati dan Datuk Museng. Kota Makassar terdapat kisah cinta yang fenomenal dan sudah tertanam di benak orang-orang Makassar, yaitu kisah cinta nan mengharukan antara Maipa Diapati dan Datuk Museng. Kisah ini berangkat dari cerita rakyat yang dituturkan oleh orang tua kepada anak cucu mereka, agar mereka bisa memetik hikmah pendidikan, perjuangan, dan kesetiaan. Datuk Museng merupakan seorang putra bangsawan dari kerajaan Goa, sedangkan Maipa Diapati merupakan putri bangsawan dari kerajaan Sumbawa. Kisah ini berawal dari pemberontakan yang dilancarkan oleh Belanda di tanah Goa. Kakek Datuk Museng, Andengarin pun ingin membawa cucunya pergi dari tanah itu untuk menyelamatkan diri. Kakek, kenapa orang licik itu manggil Budayata? Mas, marah-marahmu sekarang. Mau meninggalkan ini negeri. Kenapa tuh kakek? Kenapa ini semua orang berteriak? Siapa orang asing itu? Nanti saya jelaskan, ha? Tidak mau kak, negeriku ini tidak ada bola yang ambil tanah kelahiranku. Dengar perkataanmu, Datuk. Mas, marah-marahmu sekarang. Mereka pun bergegas mengemas barang-barang mereka dan menuju dermaga. Nah, ini Pulau Sumbawa. Pulau yang akan kita tempati untuk beberapa waktu. Jaga sikapmu di sana, nah, dan hormati orang-orang Sumbawa. Siap kakek, akan kujaga perkataanku. Setelah sampai di Pulau Sumbawa, mereka disambut hangat bersama orang-orang di sana. Lantas, Andengaring dan cucunya pun merasa nyaman akan perlakuan masyarakat Sumbawa. Hingga kedatangan Datuk Museng pun diketahui oleh bangsawan kerajaan Sumbawa. Lalu, mereka dipanggil bersama raja. Ada apa dengan kedatanganmu di sini, saudaraku? Politik adu domba yang dilancarkan penjajah Belanda membuat tanah Goa bergejolak, sehingga saya dan cucuku merasa tidak aman lagi, wahai Baginda. Tempatkanlah dirimu baik-baik di sini. Kami segenap negeri Sumbawa menerimamu dengan lapang dada. Saya ucapkan terima kasih banyak, wahai Baginda. Mendengar Raja Sumbawa menerima mereka, Datuk Museng pun sangat riang. Raja Sumbawa yang melihat Datuk Museng tengah berdiri di belakang kakeknya pun bertanya, Aku punya anak yang seumuran denganmu, nak. Bermainlah bersama di taman istana, sembari saya dan kakekmu berbincang. Baik, Raja. Maipa, kenalkan, ini Datuk Museng. Ia pindah ke sini bersama kakeknya. Ajaklah ia berkeliling dahulu. Baik, Ayah. Maipa Diapati pun mengajak Datuk Museng berkeliling sekitar kerajaan untuk lebih mengenalkan negeri Sumbawa. Mengapa kamu pulang ke sini? Negeriku sekarang tidak aman ya. Politik Belanda terus membuat adu domba di sana. Oh, kamu pasti sedih karena meninggalkan negerimu. Tapi tak usah khawatir, di sini pun bisa membuatmu nyaman. Iya, sedih sekali kak. Apalagi di sana tanah kelahiranku. Tapi mami dia apa? Sudahlah, daripada sedih-sedih terus, ayo kita main. Ayo, tapi main apa yang bagus? Main apa ya? Nah, ayo pulang. Iya kakek. Ya, dipanggil.
Nanti lagi ya, ayo sering-sering main ke sini. Iya, dadah, sampai ketemu lagi. Sedari pertemuan perdana itu, mereka tidak lagi bertemu, hingga mereka beranjak dewasa. Maipa pun memiliki paras dan cantik dan anggun, dan mereka pun kembali bertemu di Balai Mampewa, tempat mereka menuntut ilmu. Pada saat itu, tak sengaja Datu Museng melihat Maipa dan temannya tengah bermain bersama. Ayo, kejar aku kalau bisa. Awas aja, kalau kamu ketangkep nanti aku nikahin kamu sama anak itu. Siapa takut, lariku saja lambat. Saat bermain kejar-kejaran, tanpa disadari cincin merah Maipa pun terjatuh. Datu Museng yang melihat cincin tersebut hendak mengambilnya. Namun sebelum dikembalikan, Datu Museng membacakan mantra pemikat untuk memikat hati Maipa. Kau kaboy boyo, sisi kanan kau kamayo, tok merok matanmu, ampa benrong di baku, dan baku cincingan cincino, aku sareang kau punah ten aku baneang. Sedari main lari-lari bersama temannya, Maipa menyadari bahwa cincinnya hilang. Maipa pun langsung berlari ke tempat yang tadi untuk mencari cincin merahnya. Putri Maipa, ini cincin tak? Iya. Kamu udah ketemu Seng? Kita sudah lama tidak bertemu. Iya, ini perdana kita ketemu lagi. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, baik. Saya duluan dulu di, ada urusan lain. Permisi. Tanpa disadari, dari pertemuan tersebut, Maipa langsung jatuh hati terhadap Datu Museng yang telah beranjak dewasa. Beberapa hari kemudian, Maipa berlari menemui Datu Museng di kerajaan. Datu. Kenapa engkau menemuiku, Dapati? Aku telah dijodohkan, Datu. Dan aku tidak menginginkan perjodohan ini berlangsung. Apa? Kenapa bisa? Dijodohkan sama siapa, Ki? Ceritakan kisah ke saya. Saya tidak bisa jawab semua pertanyaanmu, Datu. Tapi yang jelas, saya dijodohkan dengan orang sejak dalam kandungan. Dan orang itu merupakan seorang pangeran. Dah setuju, Kak? Jadi harus bagaimana? Pertemukan saja dengan raja dan pangeran itu. Baiklah, Datu. Di tahta kerajaan, Pangeran Mangalasa, Raja, Ratu, dan Datu Museng pun bertemu. Wahai Datu, ada gerangan apa kau ingin bertemu dengan saya? Begini, Raja. Saya sebenarnya sangat menyukai Maipa Dapati sejak awal pertemuan kami. Dan Dapati pun juga menyukai saya. Beraninya kau menyukai tunanganku, Datu Museng? Tapi kami berdua saling mencintai. Saya tak peduli. Kau kira cintamu bisa mengalahkan takdir cintaku? Apa kau sungguh menyukai anakku, wahai Datu? Ya, wahai Raja. Saya benar-benar menyukai Dapati. Raja, mengapa kau bertanya seperti itu? Tunggu pangeran, saya hanya bertanya. Ya, wahai Raja. Saya benar-benar menyukai Dapati. Saya tidak menyetujui hubunganmu. Saya juga tidak setuju, Seng. Mengapa, wahai Baginda? Engkau sama sekali tidak memiliki ilmu dalam bela diri. Saya tambahkan, dan sekarang engkau sudah tidak terlalu berkuasa di Makassar karena tanah kelahiranmu tempat menjadi bangsawan telah dijajah. Keluarga kami tidak butuh menantu tanpa kekuasaan dan kecerdasan. Saya mohon, Raja, Ratu. Maaf Datu Museng, saya tidak dapat mengizinkanmu. Silakan kembali ke tanahmu dan renungkan juga kata-kataku. Datu Museng pun pergi dengan perasaan yang amat sangat kecewa. Lalu Datu Museng mendatangi kakeknya. Langkahnya dipercepat menuju rumah. Ia hendak segera mengadukan peristiwa itu kepada sang kakek. Setelah diceritakan olehnya, kakek Datu Museng pun berkata, Segeralah ke Mekah cucuku untuk berguru di sana. Lalu cari dan petiklah bunga ejaran Madinah. Karena jika seseorang berhasil memetiknya, konon cita-cita dan impiannya akan terkabul. Baiklah, Kek. beberapa tahun kemudian, Datu Museng telah berhasil berguru. Ia pun menjadi orang yang raganya kekar karena berisi ilmu
kembali ke Sumbawa dengan penuh rindu. Tetapi Maipa yang dirindukannya dalam keadaan sakit. Ia pun mengobatinya dengan ilmu yang telah ia dapatkan di Mekah. Terima kasih Datu Museng. Wahai Raja, mengapa engkau terima kasih? Itu sudah tugasnya. Lagipun dia diterima di Sumbawa dengan baik, bukan? Diam Pangeran, aku sedang tidak berbicara denganmu. Datuk, maaf dan terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak sekali lagi, Datuk. Engkau telah menyelamatkan nyawa putri kami. Tidak masalah, saya hanya menolong orang yang kusayangi. Saya pamit pergi Baginda. Tabe. Wahai Datuk, Ada apa yang mulia? nikahilah anakku. Sungguh, Ratu? Iya nak, cinta kalian tidak dapat terpisahkan. Jadi menikahlah. Aku memberikan restuku, begitu pula restu dari suamiku. Akhirnya setelah penantian lama, Datu Museng pun menikahi Maipa Diapati. Dan Datu Museng diangkat menjadi seorang panglima perang dengan kedudukan tertinggi di Sumbawa. Semua warga pun ikut senang. Namun, di sisi lain, untuk menyingkirkan Datu Museng, Pangeran Mangalasa yang licik bersekutu dengan Belanda. Belum lama setelah hari pernikahan, di suatu pagi, salah satu pasukan inti tanah Makassar mendatangi Datu Museng. Wahai yang mulia Datu Museng, aku diminta membawamu kembali ke Makassar. Mengapa begitu? Apa yang telah terjadi di sana? Makassar sudah tidak aman lagi. Makassar tengah bergejolak karena sekarang Belanda berkuasa di Makassar. Jadi, maksud kedatanganmu yang membuat suamiku pergi? Tidak ada yang bisa melawan mereka kecuali Datu Museng, wahai putri. Jikalau kau pergi, saya tidak ingin sendiri di sini. Aku juga ingin ikut. Diapati, di sana terlalu berbahaya. Bahkan Raja pun tidak akan setuju jika kita ikut sama saya. Tidak bisa, pokoknya aku harus ikut. Maipa pun lari kembali ke dalam istana. Di sisi lain, Datu Museng sudah sangat siap untuk kembali ke tanah kelahirannya, Makassar. Tak disangka, Maipa Diapati datang bersama sang raja dan ratu. Datu Museng pun terkejut. Kenapa kita di sini? Saya sudah meminta izin kepada ayah dan ibu. Jadi, bisakah saya ikut denganmu? Wahai yang mulia, ini terlalu berbahaya untuk Putri Diapati. Apakah kamu menyayangi anakku, Datuk? Ya Raja, saya sangat menyayanginya. Kalau sudah disayang, pasti akan dijaga. Saya percaya dengan Museng, jagalah anakku. Sekali lagi, ini terlalu berbahaya Raja. Kodrat seorang istri itu mengikuti kemanapun suaminya pergi. Baiklah Raja, saya akan menjaga istriku sebagai yang menang. Jangan jatuhkan bendera itu ke tanah. Jika jatuh, kalian mungkin akan kalah. Baik Raja, kalau begitu saya izin pamit Raja. Tabe. Mereka pun beranjak ke Makassar. Singkat cerita, kapal mereka pun telah mendekati wilayah Makassar. Inilah tanah kelahiranku, Makassar. Disinilah keluargaku berjuang. Apapun akan aku lakukan demi tanah kelahiranku. Tapi jika tanah ini harus ditukar denganmu, aku lebih memilihmu. Jika nanti ada perang yang maha dahsyat, aku akan tetap lebih memilih berada di sampingmu, suamiku. Woi kalian, lihat kok deh romantisnya sahabat tak? Nama kau nyusul, Pin. Iya, Pin, nyusul kok. Mbah, pergi lagi memandangi, Ji. Hahaha, Mbak nyusul ke sana. Kalian nyusul duluan nih, saya masih kecil. Nah, kau paling tua. Saya ada nih, sisa dilamar. Saya juga, sisa menikah. Saya juga sisa ubah status dari teman jadi lebih dari teman. Hahaha, Syamsur kok suka sama orang aneh. Terserahmu. Kanda, jika kita sudah sampai di Makassar, apakah kau ingin memotong rambutmu? Aku penasaran melihat wajahmu dengan rambut pendek. Sesuai keinginanmu saja, Maipa. Saat malam hari pun tiba. Di kapal, Datu Museng mendatangi Labaco. Labaco, di mana kita akan berkumpul dengan pasukan yang lain? Kami janjian di sana, Datuk. Kalau begitu, nyalakan nomor dekat bendera Sumbawa. Baik, Datuk. Singkatnya, mereka pun tiba. Lalu mereka disambut oleh pasukan yang akan menjadi
Selamat datang kembali di tanah kelahiran Kak yang mulia. Saya juga senang sekali bisa kembali ke sini. Oh iya, kenalkan istriku, Maipa Putri Raja Sumbawa. Maipa. Senang sekali bisa bertemu kita. Harus kita lebih banyak lihat-lihat tentang kota Makassar. Tentu saja. Sembari kita istirahat, saya sediakan ke rumah untuk kita tinggali sebentar waktu bersama istri kita. Terima kasih banyak, Daeng. Ya, mari. Pada malam hari, Datuk Museng menghampiri Maipa yang sedang melihat bintang di luar rumah. Apa yang kamu lakukan di sini? Menurut tak, Maksudnya? di sana cerah bukan? Besok, ajaklah aku jalan-jalan. Aku ingin melihat keindahan di Makassar. Maafkan ke istriku, tapi besok saya mau melatih para pasukan seharian. Ya sudahlah, hari ketiga saja. Boleh, nanti ku ajaki kemanapun kita mau. Di sisi lain, Kapten VOC sedang mengintip mereka dengan pasukannya. Ternyata Datuk Seng telah tiba. Dia tidak takut mati rupanya. Namun siapa perempuan cantik di sebelahnya? Apakah dayang-dayang atau pelayan? Tapi bisa-bisanya wanita cantik dia menjadi seorang pelayan. Iya, manis sekali Kapten. Padahal kalau dilihat wanita itu sangat cantik. Siapapun dia, aku harus memilikinya. Tapi bagaimana dengan Nyonya? Apakah kamu tidak memikirkannya? Tidak usah pikirkan dia. Baik Kapten, saya akan membantu Anda. Apalagi saya juga seorang wanita. Baiklah, Kapten, mari pulang. Nyonya pasti menunggu. baiklah, ayo kita pulang. Kapten VOC dan pasukannya pun kembali ke dalam markas Belanda. Di markas VOC, istri kapten sedang menunggu. Mengapa suamiku baru pulang? Apakah dia baik-baik saja? Kau baru pulang? Iya, aku habis memantau markas musuh kita dari Makassar. Apakah lawan kita kuat? Tidak, mereka seperti orang yang sudah siap mati di tangan kita. Kau selalu saja begitu, menyepelekan. Sudahlah, ayo kita pergi beristirahat. Bersama? Apa yang kamu bicarakan? Tentu saja kamu. Siapa lagi istriku selain kamu? Tidak, tapi kamu kemarin lebih sering keluar dan tidak ingin tinggal di rumah ataupun beristirahat di rumah. Aku pulang hari ini, berarti akan bersamamu hari ini. Bagaimana kalau besok? Aku pun tidak tahu, aku ingin melihat pasukan kita. Siapkanlah dengan baik, Belanda tidak boleh kalah. Hahaha, sejak kapan Belanda kalah jika aku yang memimpinnya? Sudahlah, berhenti, ayo beristirahat. Keesokan paginya, Datuk Museng yang tengah bersiap untuk latihan pun dihampiri oleh salah satu pasukannya. Wahai Datu, apakah kau sudah siap untuk melakukan latihan pagi ini? Tentu, segera bawa aku ke tempat latihan. Baik, ikutlah bersamaku Datu. Datu, ingat kata raja ya, jangan pernah jatuhkan bendera kita ke tanah. Karena jika jatuh, mungkin kita akan kalah. Pasti, akan kujaga Manata. Pergi mah dulu. Okelah, hati-hati ya. Di sisi lain, Belanda juga telah mempersiapkan peperangannya dengan latihan. Latihanlah kalian semua, saya akan memantau. Awas saja jika kita kalah dari Datuk Museng dan pasukan-pasukannya. Siap. Apa persenjataan kalian telah siap semua? Sudah siap, tapi perlu ditambah lagi. Untuk apa ditambah? Pasukan kita pasti bisa melawannya dengan mudah. Iya, bukan? Pasti. Mereka pun melanjutkan latihannya. Di sisi lain, Datuk Museng dan pasukan intinya juga sedang latihan pada malam hari.
Mereka pun melanjutkan latihannya. Keesokan paginya, Datu Museng dan pasukannya pergi berlatih ke tanah lapang. Di sisi lain, Kapten VOC diam-diam memasuki rumah tempat tinggal sementara Maipa. Suara apa itu? Dengar kau semua? Dengar-dengar biasa ada di luar. Bukan Maipa itu. Iyo, ayo coba pergi cek deh. Hei, apa yang kau lakukan sama temanku? Apa maksud kedatanganmu? Sangat percuma kalau memimpin, sifatmu seperti pengecut. Kalau kau masih berani ganggu temanku, jangan kau harap bisa hidup. Uti, urus milik pengecut. Firda, ayo lu. Apa rencanamu kesini menculik temanku? Ini hanya perkenalan, santai saja. Dasar pengecut, tidak tahu malu yang menculik istri orang. Pulang ke sana, dia bakalan tenang hidupmu sama istrimu kalau masih kau ganggu temanku. Istriku bukan urusan, tak perlu kau repot-repot urusi hal itu. Pergi kau! Sebelum pulang saya mau bertanya, Maipa ada hubungan apa dengan Datu Museng? Dan kenapa Anda tadi bilang menculik istri orang? Dia istrinya Datu Museng, jadi jangan pernah kau berani sentuh dia. Pergi sana! Harus aku mengambilnya setelah menghabisi Datu Museng? Keesokan paginya, pasukan Belanda dan pasukan Makassar sudah siap untuk bertarung untuk pertama kalinya. Walaupun kita sudah menyiapkan perangkap, tapi kalian jangan sampai menyepelekan mereka, karena jumlah pasukan mereka lebih banyak daripada kita. Baik, Datu Museng, kami akan segera bersiap dan tetap memantau. Serang! Pasukan Belanda pun berlari, namun mereka tidak mengetahui bahwa sebenarnya ada perangkap yang telah disiapkan oleh pasukan Makassar. Kalian terlalu terburu-buru. Siap. Semua kembali ke markas sekarang. Sesampainya di markas VOC, Kapten segera mempersiapkan pasukannya. Kirimkan info bahwa kita butuh. Pasukan Belanda sebaik-baiknya sekarang. Siap, Kapten. Kalian juga semua harus mempersiapkan diri untuk peperangan kedua dengan kaum Makassar itu. Pasti, Kapten. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik. Kapten, info untuk Belanda sudah saya sampaikan, dan mereka akan mengirim pasukan secepatnya. Baik, pastikan semuanya latihan dan keras. Ada apa ini? Apakah Belanda kalah? Tidak, Nyonya. Kami tidak kalah. Kami hanya terburu-buru. Persiapkanlah dengan baik. Belanda tidak boleh kalah. Siap, Nyonya. Keesokan harinya, Maipa yang juga tengah siap-siap pergi melihat kondisi perbatasan di hutan, dihampiri oleh dua sahabatnya. Maipa, saya mendapat info bahwa Kapten Belanda sedang mengincarmu. Dia menaruh rasa padamu. Hah? Bagaimana bisa? Hatiku hanya untuk Datu. Tetapi mereka mengincarmu. Saranku, beritahulah Datu Museng tentang hal ini.
Masalah ini sangat berat. Kami berdua masih saja diberatkan oleh tantangan yang datang. Bersiaplah segera untuk pergi melihat kondisi perbatasan. Baiklah. Di area peperangan. Majulah kau Makassar. Saya sudah mengecek Kapten, tapi tidak ada Datuk Museng di sana. Iya Kapten, kita sama sekali tidak melihat adanya Datuk Museng. Berani juga mereka datang tanpa Datuk Museng. Siap Kapten, ayo serang! Kami tidak akan rela karena kami diinjak-injak oleh bangsa lain. Ayo kita serang! Ayo kita serang! Perang pun dimulai. Satu persatu pasukan Makassar mati di tengah peperangan. Maipa yang mengetahui akan terjadi hal tidak baik pun mulai terdesak mundur karena melihat peristiwa tersebut dan memikirkan nasibnya yang diincar oleh Kapten Belanda. Pada malam hari di rumah Datuk Museng, Kenapa kau semua berani menyerang? Padahal tidak ada kah? Membawa juga istriku. Maafkan kami, Datuk. Kami hanya mendengar perintah Maipa. Mau kau kasih nyawamu ke Belanda kah? Tidak, Kanda. Aku hanya ingin memastikan apakah Tomaloba benar-benar tertarik kepadaku. Apa kita bilang? Tidak, Kanda. Aku tidak. Kutanya kau sekali lagi, apa kita bilang? Maaf, Kanda, karena belum memberitahumu. Tapi aku juga baru mengetahuinya bahwa Tomaloba menyukaiku. Apa? Tolong, aku tidak ingin bersama Tomaloba. Aku tahu kita tidak akan bisa memenangkan peperangan ini karena jumlah pasukan mereka 2 kali lipat dari jumlah pasukan kita. lantas Datuk Museng langsung menarik Maipa ke dalam kamar. Maafkan kak istriku, maafkan kak, karena sudah bawa ke sini. Jangan begitu, Kanda. Satu hal yang harus kita tahu adalah menjadi istri tak adalah sebuah kehormatan istimewa di dalam hidupku. Tidak bisa kak relakan Ki, tidak mau kak. Kita itu cinta yang paling istimewa di hidupku. Mohon kak, Kanda. Tidak mau kak, tidak bisa kak. Jangan dipikirkan itu dulu. Istirahat Ki, bakal kujaga Ki besok pas peperangan. Keesokan paginya sebelum peperangan dimulai, Ingat, kita semua harus bisa mengalahkan Belanda. Jangan sampai datang kita selama ini tidak ada hasilnya. Baiklah Datuk. Vina, Tina, Firda, Vilda, dan Putih, lindungi istriku sebaik-baiknya. Tanpa kau suruh, kita pasti akan melindunginya. Apalagi dia sahabat kami. Tetaplah kamu tinggal di gubuk dekat arena peperangan. Aku akan menyusulmu nanti. Baik, Datuk. mereka pun berangkat ke arena perang. Kalian sepertinya sudah siap mati. Diam kamu Tomaloba. Kau kira aku tidak bisa mengalahkanmu? Kita lihat saja nanti. Cari keberadaan Maipa. Baik, Kapten. Di mana istrimu Maipa? Jangan pernah kau sebut nama istriku dengan mulut kotormu itu. Pergilah Datuk, salah satu pasukanku sedang mencari istrimu dan mungkin akan menemukannya. Hahaha. Mulai saja perangnya. Kita harus cepat kembali ke Belanda. Sesuai keinginanmu. Serang! Datuk Museng membasmi beberapa pasukan Belanda, lalu pergi menyusul Maipa di dalam gubuk kecil. Karena khawatir pasukan Belanda akan mendapati Maipa.
Di dalam gubuk, Datu Museng buru-buru mencari Maipa. Tumalongpoa mengirim pasukannya untuk mencarimu. Dan kenapa Ciki? Tidak ada kan orang yang kesini? Kenapa, Kanda? Tumalongpoa mengirim pasukannya untuk mencarimu. Ayo, cepat kau bunuh aku sekarang, Kanda. Tidak bisa istriku. Apa kau tega lihat aku dipastikan Tumalongpoa? Tidak bisa kulakukan. Jika kau mencintaiku, bunuh aku sekarang, Kanda. Kalaupun kau tidak membunuhku, aku akan bunuh diri sebelum Belanda itu menyentuhku. Jadi bunuh aku sekarang, Kanda. Mohon, Kanda. Bunuh aku sekarang. Tidak apa-apa, Kanda. Tidak usah khawatir. Aku akan mati bahagia. Baiklah istriku, janganlah engkau menghadapi lahir. Aku akan menyusulmu sebelum dirimu. Jika tidak, aku akan menyusulmu sebelum masa. Jika aku tidak datang, aku berjanji akan datang saat maghrib. Baikku, Datu Museng, mata hatiku. Tak akan kugentar walau jiwa melayang. Perahu kematian sudah siap kutumpangi. Kemudian telah ku di tangan. Telah kutetapkan haluan menyongsong tujuan pada kematian yang hangat dan menyenangkan. Maafkan aku istriku. Datu Museng kembali ke arena perang untuk melawan Belanda. Datuk, Belanda terlalu kuat. Datu Museng kembali ke arena perang untuk melawan Belanda. Datuk, Belanda terlalu kuat. Tenang, aku akan maju sekarang. Datu dengan cepat membunuh beberapa pasukan inti Belanda, tanpa ia sadari bahwa maghrib hampir tiba. Aku akan menyusulmu istriku. Ya Allah, maafkan karena dosaku telah membunuh banyak orang di sini. Juga telah membunuh istriku. Sekarang aku akan melepaskan segala yang mengkubalku. Lalu aku akan membunuh diriku sendiri. Kau bahkan belum bertarung denganku, Datu Museng. Setakutnya itu kakak bertarung denganku hingga kau bunuh diri. Ayo kita kembali. Lagipun pasukan kita juga telah terkuras semua. Duluan kau, aku ingin pergi ke suatu tempat dahulu. Kapten VOC menuju beberapa tempat Maipa bersandar dan dibawa pergi oleh pasukannya. Betapa terkejutnya Kapten VOC mengetahui bahwa Maipa telah meninggal. Dia pun marah lalu pergi dari tempat itu. Lalu di sepanjang jalan arena itu penuh dengan mayat. Sekarang sepanjang jalan itu dikenal dengan Jalan Somba Opo di depan Pantai Losari. Ada juga jalan yang bernama Maipa Depati dan juga Datu Museng di dekat situ untuk menghormati Datu Museng dan Maipa Depati yang meninggal di sana. Itu dia cerita sejarah perjuangan dan cinta